Shalom, selamat malam, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua, ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Tuhan sudah menolong kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Terima kasih untuk sukacita, damai sejahtera, dan segala berkat kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Kejadian pasal 36 ayat 6-7. Tertulis demikian. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu. Sebab harta mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Lanjut ke ayat yang ke-8, di situ tertulis, maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya orang takut pada kegagalan, tapi jarang yang takut pada kesuksesan. Bila kesuksesan membuat kita menjauh dari Tuhan, di situ kita harusnya merasa takut. Kalau kesuksesan membuat kita gagal dalam persekutuan kita dengan Tuhan, hal itu patut untuk membuat kita memikirkan kembali arah dan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Esau dan Yakub adalah dua saudara kembar yang mengalami sukses menurut standar dunia. Mereka sangat kaya, baik Esau dan juga Yakub. Keduanya memiliki harta dan ternak yang sangat banyak. Dalam Kejadian pasal 36 ayat 6-7 ini, kita membaca bagaimana Esau kemudian memutuskan untuk berpindah tempat dan berpisah dari Yakub adiknya, sebab harta mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan karena negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka, sebab begitu banyaknya ternak mereka itu. Secara materi, tidak ada perbedaan antara Esau dan Yakub. Dua-duanya berhasil menjadi orang yang kaya, punya banyak harta, serta menjadi berpengaruh. Tapi ada perbedaan antara Esau dan Yakub. Esau tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan seperti yang dimiliki Yakub. Yakub adalah gambaran pribadi yang mau meresponi anugerah Tuhan dan mengandalkannya dalam hidupnya. Sedangkan Esau lebih berfokus pada perkara lahiriah dan tidak begitu mementingkan tentang hubungan dengan Tuhan. Esau dan keluarganya tampak begitu sukses menurut ukuran dunia ini, tapi dia akhirnya gagal dengan Tuhan. Ini yang namanya kesuksesan yang gagal. Apa artinya kesuksesan lahiriah bila kita gagal secara rohani? Tuhan Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ini adalah pertanyaan dari Tuhan yang harus saudara dan saya renungkan. Kita perlu mengoreksi diri kita pribadi. Apa yang menjadi fokus kita selama ini? Bukan berarti bahwa kita tidak boleh menjadi berhasil secara ukuran dunia. Tapi ini adalah soal hubungan kita dengan Tuhan. Jangan biarkan kesuksesan membuat kita melupakan Tuhan. Milikilah selalu hati yang mengasihi Tuhan, yang merindukan Dia. Hiduplah dalam firman-Nya. Jangan menjauh dan jangan meninggalkan Tuhan.
Saudara yang dikasih Tuhan, kalau selama ini kita masih fokus pada mencari materi, mencari kesuksesan menurut standar dunia ini, mari ubah sikap hati kita. Putarlah 180 derajat arah hidup kita. Dari mencari dunia kepada mencari Tuhan. Kalau kita diberkati dengan harta dan materi, ingatlah agar jangan sampai hal itu membuat kita menjadi malas secara rohani. Kobarkanlah roh kita, saudara. Milikilah selalu hati yang mengasihinya. Dan gunakan apa yang Tuhan berikan, harta kekayaan yang kita miliki, untuk memuliakan nama Tuhan. Jadilah sukses menurut ukuran Tuhan. Milikilah Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sebab itulah kesuksesan sejati yang membawa kita pada kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, Tuhan kami yang hidup, Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu, bersyukur untuk firman-Mu yang selalu membimbing kami. Kami bersyukur karena kami diingatkan untuk mencari kesuksesan yang menurut ukuran Tuhan. Kami akui bahwa seringkali kami mencari kesuksesan menurut ukuran dunia ini. Kami berusaha menjadi kaya. Kami berusaha mencari pemenuhan hal-hal materi. Kami ingin punya lebih banyak. Kami ingin berkelimpahan harta. Tapi sungguh Tuhan, firman-Mu saat ini mengingatkan kami agar kami mencari Tuhan, memiliki hati yang mengasihi-Mu. Kami tidak mau jadi orang yang sukses menurut dunia ini, tapi kami mau sukses menurut ukuran Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak melupakan Engkau, tidak meninggalkan persekutuan dengan-Mu. Ajar kami untuk memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber segalanya dalam hidup kami. Tuntun kami selalu ya Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus, supaya hati kami senantiasa tertuju kepadamu Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap permohonan doa, agar Tuhan melawat dan menjamah, memberikan pertolongan bagi setiap kami, sesuai dengan apa yang kami perlukan. Ampunilah kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.